Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling sebagai upaya pendidikan dan menjadi konselor profesional, serta OPS konselor dan arah etika dan prosedur dasar dan pengertian konseling. Sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan instruktur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Nah, konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseling dalam pengambilan keputusan dan pilihan disajikan dalam training calon konselor 27 Mei 2011 bersama Hima PPB FIP UNY 2 untuk mewujudkan kehidupan produktif, sejahtera, peduli, dan kemaslahatan umum. Nah, kualifikasi akademik konselor itu di mana seorang konselor harus bersarjana pendidikan S1 dalam bimbingan konseling serta berpendidikan profesi konseling. Sama kompetensi konselor itu ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, arah etika dan prosedur dasar. Seluruh unsur dan keempat kompetensi dasar konselor sebagai pendidik profesional, kompetensi yang tadi bilang pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional itu menyatu, bersinergi, dan berkimiawi dalam diri konselor yang kemudian terimplementasikan dalam kegiatan nyata pelayanan dengan OPS, objek praktik spesifik, terarah pada pengembangan case atau penanganan KST. Penyatuan ini merupakan energi konselor yang menjamin kesuksesan pelayanan profesi konseling menurut Prayitno dan Afrifa 2011. Selanjutnya itu ada arah dasar kegiatan pelayanan konseling. Ada 3, di mana yang pertama itu bertujuan mengembangkan case dan menangani KST, dan yang kedua belajar dari dimensi, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mau menjadi mau, dan dari yang tidak biasa menjadi biasa, dan tidak bersyukur menjadi bersyukur. Sedangkan yang ketiga itu konselor yang pertama tidak pernah memihak kecuali pada kebenaran, dan yang kedua tidak bekerja dengan acuan sanksi ataupun hukuman, dan yang ketiga memegang teguh rahasia klien. Dan selanjutnya ada prosedur dasar, yaitu pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Nah, pengantaran ini, proses pengantaran mengantarkan klien memasuki kegiatan konseling dengan segenap pengertian, tujuan, prinsip dasar yang menyertainya. Dan proses pengantaran ini ditempuh melalui kegiatan penerimaan yang bersuasana hangat, tidak menyalahkan, penuh pemahaman. Serta tahap kedua itu tahap penjajakan. Nah, proses penjajakan dapat diibaratkan sebagai membuka dan memasuki ruangan atau hutan belantara yang berisi hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan dan perkembangan klien. Nah, yang ketiga itu tahap penafsiran. Nah, apa yang terungkap melalui penjajakan merupakan berbagai hal yang perlu diartikan atau dimaknai keterkaitannya dengan masalah klien ini. Nah, hasil proses penafsiran ini pada umumnya adalah aspek-aspek realita dan harapan klien dengan berbagai variasi dinamika psikisnya. Nah, selanjutnya itu ada tahap pembinaan atau intervensi. Nah, proses pembinaan ini secara langsung mengacu pada pengentasan masalah dan pengembangan diri klien. Dalam tahap ini disepakati strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Nah, sasaran dan strategi terutama ditentukan oleh sifat masalah, gaya, dan teori yang dianut konselor serta keinginan klien sendiri. Nah, yang terakhir nih, tahap penilaian. Nah, upaya pembinaan melalui konseling diharapkan menghasilkan terentaskannya masalah klien. Ada 3 jenis penilaian, yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Nah, selanjutnya ada etika dalam konseling.
Nah, kode etik merupakan seperangkat aturan atau kaidah-kaidah nilai-nilai yang mengatur secara perilaku, tindakan perbuatan serta perkataan suatu profesi atau organisasi bagi para anggotanya. Nah, etika yang perlu dipahami itu professional responsibility atau conveying relevant information to the person in counseling. Dan yang kedua, confidentiality. Nah, the counselor influence. Dan yang selanjutnya itu definisi konselor, di mana proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu konselor, kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.